Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Mufid dari BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan posisi verifikator keuangan. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas yang mana akan menjelaskan apa itu implementasi core value di Kementerian Keuangan. Sebelum memasuki core value, mari kita jelaskan sejarah pada Kementerian Keuangan. Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Setiap pemerintah, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya. Lalu pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat, antara lain berupa upeti, pajak, bea dan cukai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam suatu negara. Peranan vital Kementerian Keuangan yaitu mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bisa dikatakan sebagai penjaga keuangan negara. Negara Dana Rakca. Selanjutnya, sebelum memasuki apa saja implementasi core value berakhlak pada Kementerian Keuangan, apakah saudara-saudara sekalian sudah tahu apa itu core value ASN? Core value ASN adalah inti-inti dari nilai-nilai dasar ASN yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana core value ini sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021. Selanjutnya kita masuk ke dalam membahas core value yang ada pada Kementerian Keuangan, core value berakhlak yang ada pada Kementerian Keuangan. Yang pertama dalam core value berakhlak yaitu ada berorientasi pelayanan ya. Di sini sebagai Kementerian Keuangan yang berperan mengatur aliran dana dan memverifikasi semua dana yang ada pada masyarakat, Kementerian Keuangan menyediakan berbagai macam layanan. Berbagai macam layanan yang ada pada website Kementerian Keuangan, yaitu registrasi penyedia barang dan jasa, lalu ada penanganan pengaduan, terus juga layanan tracking ekspor impor, lalu ada transfer daerah dan dana desa, lalu online jurnal submission, CAC atau singkatan dari Kajian Ekonomi dan Keuangan, lalu ada portal penggunaan jasa DJBC atau singkatan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terus juga ada layanan lelang secara online, terus penyetoran atau pembayaran PNBP. Lalu ada juga elektronik monitoring register hibah, terus pembelajaran di PKN STAN, juga ada pendaftaran NPWP serta penerbitan SP2D, yang mana masing-masing tersebut nantinya akan diteruskan ke website layanan yang awalnya itu dikumpulkan di satu website Kementerian Keuangan. Lalu setelah kita mengeklik seperti pendaftaran NPWP, nanti kita akan diarahkan ke website untuk membuat NPWP begitu.
Selanjutnya yang kedua ada akuntabel. Akuntabel pada Kementerian Keuangan, mereka telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Yang mana tugas Kementerian Keuangan itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu untuk fungsi pada Kementerian Keuangan sendiri seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, lalu pajak, kepabeanan, dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Lalu perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Lalu yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan, lalu pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Lalu pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan. Yang terakhir ada pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada bagian kompeten. Di bagian kompeten sendiri, Kementerian Keuangan membuat program anti korupsi yang mana berisikan pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi, lalu audit sistem atau kinerja. Yang ketiga ada pencegahan, yang mana di pencegahan ini ada value dan perilaku. Ini telah dirumuskan pada nilai-nilai dan perilaku utama Kemenq, antara lain integritas, profesionalisme, sinergis, pelayanan, dan kesempurnaan. Lalu ada nilai kode etik. Seluruh unit eselon 1 Kemenq itu sudah mempunyai dan mensosialisasikan kode etik serta mensosialisasikan kepada pegawainya. Lalu ada isi pengawasan. Yang terakhir ada penindakan, yang mana penindakan ini Kemenq sendiri sudah mempunyai mekanisme penilaian kinerja dengan diterbitkannya KMK 454 tahun 2011 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenq, yang meliputi pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Poin selanjutnya adalah harmonis. Menurut narasumber yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, para staf ataupun ASN dibiasakan untuk tolong-menolong sesama staf, proaktif dalam bekerja sama agar terciptanya pelayanan yang terintegrasi. Selanjutnya ada harmonis. Aplikasi ataupun situs yang dibuat Kementerian Keuangan dengan tujuan memudahkan masyarakat agar dapat mengakses dan mendapatkan info dengan cepat, tepat, dan akurat, serta memudahkan mengaksesnya bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Lalu ada loyal, bekerja dengan ikhlas, berdedikasi penuh, bertanggung jawab, dan pengabdian kepada negara menjadi nilai yang sangat ditekankan di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga semua pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk nilai adaptif, Kementerian Keuangan sudah beradaptasi dengan
namanya digitalisasi, dengan cara membuat layanan publik untuk masyarakat di website mereka, yang mana walaupun terdapat pelayanan publik ini, masyarakat diharuskan membuka website atau diteruskan ke website selanjutnya, seperti layanan lelang. Masyarakat akan diteruskan ke website layanan lelang, lalu masyarakat bisa mengakses isi dari website layanan lelang tersebut. Jika masyarakat tidak tahu apa website untuk layanan lelang, masyarakat bisa mengunjungi website Kementerian Keuangan yang mana ada pada tab layanan, lalu ada layanan lelang. Maka dengan itu masyarakat bisa mengetahui apa saja isi dari layanan lelang tersebut. Yang terakhir ada nilai kolaboratif, yang mana nilai kolaboratif ini sudah sangat sering dilakukan oleh Kementerian Keuangan, salah satunya bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Kementerian Keuangan ikut turut andil mengenai pengendalian perubahan iklim, yang mana perubahan iklim ini memerlukan anggaran mencapai 4,1% dari APBN. Selanjutnya saran saya terhadap BNN, mungkin untuk nilai kolaboratif, BNN perlu meningkatkan kolaborasi terhadap beberapa instansi pemerintah dan mungkin komunitas-komunitas kaula muda, yang mana di komunitas kaula muda ini bisa diberikan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang bahayanya narkoba, jenis-jenis narkoba, dan lain-lain. Lalu yang kedua, untuk adaptif, mungkin BNN bisa membuatkan aplikasi ataupun semacam website yang lengkap untuk para masyarakat, agar para masyarakat bisa dengan mudah menginfokan bagian mana atau wilayah mana yang terdapat narkobanya gitu. Jadi misal ada tetangganya ataupun orang yang mereka kira-kira tahu orang tersebut menggunakan narkoba, bisa diinfokan lewat aplikasi tersebut begitu. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.